Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan Kanistia dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah para tokoh pemikiran Islam dari Al-Ghazali. Disimak ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu biografi dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir di Tus atau biasa sering disebut Iran pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah. Ia adalah seorang ulama, filsuf, dan mistikus terkemuka yang hidup pada abad ke-11. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Dikenal sebagai Hujatul Islam atau argumen Islam karena kecerdasan dan kontribusinya yang luar biasa dalam teologi, filsafat, dan tasawuf. Karyanya yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin atau Kebangkitan Ilmu Agama. Untuk kelahiran dan pendidikannya, yaitu lahir di kota Tus, Persia, kini Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayahnya adalah seorang pemintal wol yang meninggal saat Al-Ghazali masih kecil. Ia dan saudaranya Ahmad dititipkan kepada seorang ahli sufi untuk belajar dan mendapatkan pendidikan. Semasa kecil, ia belajar ilmu fikih di Tus dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Naisabur di bawah bimbingan Imam Al-Haramain Al-Juwani. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa karya dari Imam Al-Ghazali, yaitu yang pertama, Ihya Ulum Al-Din atau menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ihya Ulum Al-Din adalah sebuah ensiklopedia yang membahas tentang ilmu-ilmu agama Islam. Karya ini terdiri dari 4 jilid dan membahas tentang berbagai aspek kehidupan muslim, mulai dari ibadah, akhlak, hingga muamalah. Ihya Ulum Al-Din adalah sebuah karya yang sangat penting dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam dan dianggap sebagai salah satu karya terbaik Al-Ghazali. Yang kedua, ada Al-Mustasfa atau metodologi hukum Islam. Al-Mustasfa adalah sebuah karya yang membahas tentang metodologi hukum Islam. Karya ini adalah sebuah panduan bagi para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara memahami dan mengaplikasikan hukum Islam. Al-Mustasfa adalah sebuah karya yang sangat penting dalam bidang hukum Islam dan dianggap sebagai salah satu karya terbaik Al-Ghazali. Nah, untuk yang ketiga itu ada Al-Qistas Al-Mustaqim atau timbangan yang lurus. Al-Qistas Al-Mustaqim adalah sebuah karya yang membahas tentang bagaimana cara memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karya ini adalah sebuah panduan bagi para muslim tentang bagaimana cara mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan dalam kehidupan. Al-Qistas Al-Mustaqim adalah sebuah karya yang sangat penting dalam bidang tasawuf dan etika Islam. Untuk materi selanjutnya, itu ada aspek penting dalam pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali. Yang pertama, kritik terhadap kapitalisme. Imam Al-Ghazali mengkritik sistem kapitalisme karena dianggap tidak adil dan tidak seimbang. Dia berpendapat bahwa sistem kapitalisme hanya menguntungkan segelintir orang kaya dan meninggalkan mayoritas orang miskin. Al-Ghazali juga mengkritik sistem kapitalisme karena dianggap tidak memperhatikan aspek sosial dan moral. Dan yang kedua, pentingnya zakat. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya zakat sebagai salah satu pilar Islam. Zakat adalah kewajiban bagi orang muslim yang memiliki harta untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin dan fakir. Al-Ghazali berpendapat bahwa zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga,
Larangan riba. Imam Al-Ghazali sangat keras dalam melarang riba atau bunga dalam transaksi ekonomi. Dia berpendapat bahwa riba dapat menyebabkan eksploitasi dan kesenjangan ekonomi. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa riba dapat menyebabkan orang menjadi tidak peduli dengan kebutuhan orang lain dan hanya memikirkan keuntungan pribadi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, konsep falsafah atau kebijaksanaan. Imam Al-Ghazali mengembangkan konsep falsafah atau kebijaksanaan dalam ekonomi. Dia berpendapat bahwa ekonomi harus dijalankan dengan kebijaksanaan dan mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan spiritual. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa kebijaksanaan dapat membantu orang membuat keputusan yang tepat dan bijaksana dalam ekonomi. Materi selanjutnya tentang maqasid al-syariah. Al-Ghazali juga membahas tentang konsep maqasid al-syariah atau tujuan syariah dalam konteks ekonomi. Beliau berpendapat bahwa tujuan utama syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia yang meliputi beberapa aspek seperti yang pertama itu ada hifz al-din atau menjaga agama. Ekonomi harus dijalankan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua ada hifz al-nafs atau menjaga jiwa. Ekonomi harus menjamin kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang ketiga ada hifz al-aql, menjaga akal. Ekonomi harus mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat ada hifz al-nas, menjaga keturunan. Ekonomi harus menjamin kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, ada hifz al-mal atau menjaga harta. Ekonomi harus menjamin keamanan dan kestabilan harta benda. Selanjutnya, mengenai keseimbangan ekonomi. Yang pertama, keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual dalam kehidupan manusia. Dia berpendapat bahwa ekonomi itu harus dijalankan dengan cara yang seimbang, tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan spiritual. Keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual dapat dicapai melalui cara yaitu yang pertama, memperhatikan kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, mengembangkan aspek sosial seperti keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan aspek spiritual seperti ibadah, doa, dan zikir. Dan yang kedua, pentingnya kebaikan dan keseimbangan dalam ekonomi. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya kebaikan dan keseimbangan dalam ekonomi. Dia berpendapat bahwa ekonomi harus dijalankan dengan cara yang baik dan seimbang, tidak hanya memperhatikan keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Kebaikan dan keseimbangan dalam ekonomi dapat dicapai melalui dengan cara yang pertama, menghindari riba atau bunga dan gar atau ketidakpastian. Yang kedua, mengembangkan sistem ekonomi yang adil dan seimbang. Yang ketiga, memperhatikan kebutuhan orang miskin dan fakir. Yang keempat, mengembangkan aspek sosial dan spiritual dalam ekonomi. Nah, tak terasa kita sudah memasuki kesimpulan. Imam Al-Ghazali adalah tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Imam Al-Ghazali adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dia hidup pada abad ke-11 dan merupakan seorang filsuf, teolog, dan ahli hukum Islam yang sangat berpengaruh. Al-Ghazali menulis banyak karya tentang ekonomi Islam, termasuk Ihya Ulum al-Din dan Al-Mustasfa yang masih dipelajari hingga saat ini. Selanjutnya, pemikiran tentang ekonomi Islam masih relevan hingga saat ini karena dia menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan kebaikan dalam ekonomi. Dia juga mengkritik sistem ekonomi yang berorientasi pada akumulasi kekayaan dan kekuasaan.
dan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam ekonomi. Dan yang terakhir, pentingnya memahami dan mengaplikasikan pemikiran Al-Ghazali dalam konteks ekonomi modern. Memahami dan mengaplikasikan pemikiran Al-Ghazali dalam konteks ekonomi modern sangat penting karena dia menawarkan perspektif yang unik dan relevan hingga ekonomi Islam. Pemikiran Al-Ghazali dapat membantu kita memahami bagaimana cara mengembangkan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kebaikan. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.